Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Sedangkan politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Sehingga pengertian dari ancaman dalam bidang politik ialah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Faktor penyebab ancaman dalam bidang politik. 1. Pemilu yang penuh kecurangan. Pemilu sendiri dapat menjadi sebuah bumerang serta juga menjadi faktor penyebab datangnya ancaman politik seperti menyuap warga untuk memilih, sehingga masyarakat tidak percaya lagi. Jika sudah demikian, maka pasti akan menimbulkan kekacauan dan juga tidak menutupi kemungkinan terjadinya kerusuhan yang berdampak pada stabilisasi keamanan sosial. 2. Politik identitas. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa sama baik secara ras, etnis, agama, maupun elemen praktek lainnya. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Terlebih lagi negara Indonesia lahir dan tumbuh dengan aneka keberagaman baik suku, bangsa, etnis, dan bahasa. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana berbahayanya bentuk ancaman politik jika politik identitas dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan kebebasan, karena ini bisa menjadi salah satu hal yang sangat berbahaya. 3. Adanya politik SARA yang berlandas kepada suatu agama saja. Politik SARA terjadi karena adanya gerakan-gerakan intoleran, gerakan radikalisme. 3. Contoh kasus dari dalam negeri, yaitu korupsi. Korupsi ancaman pertama yang berasal dari dalam negeri sendiri itu adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri. Seperti yang kita ketahui jika di Indonesia sendiri masih banyak aparat pejabatnya yang memang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi. Korupsi yang mereka lakukan ini sangatlah merugikan bangsa. Yang pertama, karena itu adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara, namun karena uang itu mereka ambil, tentu saja pembangunan yang ada di Indonesia menjadi sedikit terhambat, bukan karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun telah diambil oleh pejabat yang seharusnya mengurus hal seperti korupsi. Ini bisa menghambat kemajuan bangsa dan juga bisa merugikan negeri dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sampai sekarang masyarakat berharap banyak supaya pejabat dan pemerintah lebih mementingkan bangsa daripada kemauan mereka, sehingga negara Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju dan bisa bersaing dengan negara lainnya. Strategi yang seharusnya diterapkan oleh bangsa Indonesia ketika kita dalam menghadapi ancaman di bidang politik, diantaranya yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Sumber ancaman di bidang politik dari dalam negeri. Sebelumnya, Bung Karno pernah berkata bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Yang pertama adalah makar atau kudeta. Tindakan makar atau kudeta adalah penggunaan kekuatan berupa pengarahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa. Bisa juga dipahami sebagai penggalangan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang kedua adalah separatisme atau perang saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, separatis adalah kelompok yang menghendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Dikutip dari Tholib dan Nuryadi tahun 2017, separatisme dapat berbentuk perjuangan bersenjata atau tidak bersenjata. Yang ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan kejahatan di mana seorang menyalahgunakan wewenang politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi politik mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Sumber ancaman bidang politik dari luar negeri. Sumber ancaman bidang politik dari luar negeri yaitu yang pertama terorisme. Mengutip jurnal terorisme dalam perspektif politik dan hukum tulisan Mulyana W. Kusuma 2002, terorisme internasional adalah penggunaan ancaman kekerasan tanpa pandang bulu, baik terhadap musuh atau sekutu dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Paham-paham radikal yang berakar dari suatu kelompok di negara tertentu dapat menyebar ke negara lainnya. Yang kedua, negara asing yang terlalu ikut campur masalah internal Indonesia. Kadangkala, negara asing melakukan tekanan politik, intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer di bidang politik yang seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan negara lain. Ancaman tersebut sering digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara yang lebih lemah. Ancaman politik itu tak lain tak bukan ialah jika negara lain ikut campur dengan masalah internal yang dialami Indonesia sendiri. Contohnya, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih berusaha dikuasai oleh Belanda. Contoh ancaman politik dari luar negeri lainnya, yakni selama Perang Dingin. Amerika Serikat selalu mencampuri urusan negara lain, termasuk Indonesia. Misalnya, urusan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, pemilihan umum, dan juga masalah hukum yang seharusnya menjadi permasalahan Indonesia dan harusnya diselesaikan sendiri oleh pemerintahan Indonesia yang berwenang. Di Indonesia, diperkirakan di masa depan masih ada potensi bentuk ancaman integrasi nasional berdimensi politik dari luar negeri. Maka dari itu, untuk menghadapi ancaman integrasi politik di Indonesia yang bersumber dari luar negeri, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer. Ancaman di bidang politik dapat dilihat dari gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan diri dengan negara Indonesia. Berikut sejumlah gerakan parasitisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI, antara lain A. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatisme yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur maupun NKRI. Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Soemokil I. RMS menganggap kemerdekaan RI adalah hadiah dari pemerintah Jepang. Selain itu, RMS menolak kedatangan tentara APRIS atau TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas tentara KNIL yang masih ada di Maluku. B. Gerakan Andi Aziz dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Indonesia Selatan. Pasukan Andi Aziz menghendaki dipertahankannya Indonesia Timur. C. PRRI atau Permesta terjadi karena hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, utamanya Sumatera dan Sulawesi. Kedua wilayah merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.